Bab 3451. Apakah kamu memakan batu roh? Tetua Qiyu menghela nafas dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Eric Qin sebelumnya telah berkata, lain kali ketika dia bertemu Sandi Han lagi, Sandi Hanlah yang akan memohon padanya. Pada saat itu, Sandi Han meremehkannya dan tidak percaya. Dia berpikir bahwa itu hanya kata-kata arogan Eric Qin, tetapi sekarang hal itu menjadi kenyataan. Eric Qin, Sandi Han seharusnya bernegosiasi denganmu. Tiba saatnya nanti apakah aku atau kepala suku Li yang akan pergi bersamamu? Di sisi lain, Mita Yan keluar dan bertanya. Mari kita bicarakan ini nanti. Dia mengadakan perjamuan di kota Yongqing, dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Aku akan pergi melihat lebih dulu. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Sandi Han memang cukup pintar. Dia berpikir jika hanya mengundang dirinya sendiri mungkin akan sedikit memalukan, dan dia juga mengadakan perjamuan sebagai alasan. Bagaimana jika dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah Gabriel Zheng dan pil dewa denganmu? Kata Mita Yan. Dia pasti berpikir terlalu banyak. Ketika ramuan pil dewa saya mulai terjual, tidak akan ada kemungkinan untuk berhenti. Jalan Eric Qin. Tuan Istana, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Berapa hari yang tersisa sebelum kultivator Qingzu berangkat ke rapat terbesar? Sekitar 7 hari atau lebih. Untuk apa kamu bertanya? Aku akan mengelilingi seisi Qingzu, memanfaatkan ketenaranku saat ini untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Eric Qin tidak berniat menyembunyikannya lagi. Dalam situasi kamu saat ini, apakah masih kekurangan batu roh? Mita yang tidak bisa berkata-kata. Jangan melihatnya hanya beberapa hari. Seiring penjualan 5 jenis pil dewa seperti obat mujarab dan lainnya yang dimurnikan oleh Eric Qin, banyak kultivator yang membeli kontrak pil mujarab. Batu roh yang didapatkan Eric Qin mungkin telah melebihi pendapatan Istana Bintang selama beberapa tahun. Tidak cukup, Tuan Istana tidak tahu, meskipun ada banyak batu roh, tetapi sebagian besar tidak sampai di tanganku, malah sudah diganti dengan berbagai sumber daya. Eric Qin tersenyum pahit. Batu mutiara awan hitam, berbagai bahan rumput ajaib untuk memurnikan pil tiada taraf tubuh Taois, batu roh yang dia miliki saat ini benar-benar tidak seberapa. Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Aku akan membayarmu, asalkan beberapa hari ini kamu tetap di sisiku. Istana Bintang berkultivasi saja dengan baik. Mita Yan mengerutkan kening. Aku akan menghitungnya, kemungkinan membutuhkan. Eric Qin memikirkannya, lalu menyebutkan sebuah angka. Apakah kamu mempermainkan aku? Mendengar angka selangit yang diucapkan Eric Qin, Mita Yan tidak tahan membelalakkan matanya. Meskipun sudah menyiapkan mental, tetapi jumlah yang diminta oleh Eric Qin memang terlalu berlebihan. Bahkan jika kamu memakan batu roh, kamu tidak akan mungkin makan sebanyak itu dalam beberapa hari saja. Tidak ada cara lain, keperluanku memang besar. Eric Qin menggelengkan kepalanya pelan. Dan aku sebutkan adalah angka untuk cari aman. Kalau begitu berkelilinglah ke seluruh dunia, aku pergi dulu. Setelah mendengarnya, wajah Mita Yan menjadi hitam. Dia tidak lagi menasihati Eric Qin untuk tinggal dan berkultivasi, sebaliknya dengan tegas berbalik pergi. Untuk mendapatkan keuntungan 100 tahun Istana Bintang, kecepatan pemakaian batu roh pada Eric Qin jelas lebih menakutkan daripada memakan batu roh, bahkan melebihi monster pelindung bintang. Mita Yan mulai curiga, apakah kultivator wilayah asing sungguh begitu kuat? Mereka semua dibesarkan dengan kumpulan sumber daya seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, jumlah yang diminta benar-benar tidak terjangkau. Meski tidak berhasil negosiasi, kamu juga tidak seharusnya pergi begitu cepat.
Kali ini, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dirinya benar-benar tidak sembarang bicara, jangan hanya melihat jumlah batu yang dibutuhkan terlalu banyak, tetapi semuanya memiliki kegunaan yang hebat pula. Saat ini, bahan pemurnian tubuh Taois tiada taraf sudah cukup, dan untuk batu mutiara awan hitam, tentu saja, semakin banyak disimpan akan semakin baik. Lagi pula, setiap kali teknik tanpa nama digunakan, konsumsi batu mutiara sebelumnya pun dinyatakan tak bernilai lagi. Setelah meninggalkan daratan Jiushu, dirinya merasa tidak yakin apakah masih ada benda seperti batu mutiara awan hitam di dunia dewa daratan atau bintang biru. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil, dan yang terpenting, adalah beberapa teknik lain pada ilmu tiada dua. Jangan lupa bahwa pemurnian tubuh Taois pil tiada taraf hanya ditujukan untuk memadatkan benih jenis ilmu tiada dua tubuh Taois, dan selain tubuh Taois, ada juga api suci, guntur, teknik pedang, dan sebagainya. Meskipun untuk sementara dirinya tidak memurnikah benda-benda itu, tidak berarti dia tidak perlu menyiapkan bahannya. Dengan logika yang sama, begitu meninggalkan daratan Jiushu, entah berapa banyak energi dan usaha yang diperlukan untuk menemukan rumput ajaib penggantinya. Selain itu, ada juga lebih dari 20 jenis ilmu dharmakaya tubuh pertempuran yang diwariskan oleh nenek moyang keluarga Li, serta beberapa bahan pemurnian yang akan terpakai. Sekarang hanya tersisa waktu 1 bulan sebelum pergi, dan jika tidak melakukan persiapan, di depan benar-benar tidak ada kesempatan. 1 hari tanpa banyak perbincangan, berlalu dengan cukup hening. Meskipun ada ruang memurnikan obat yang dapat memperpanjang waktu kultivasi Eric Kin, namun dalam proses kultivasi yang padat, waktu masih saja berlalu dengan cepat. Di malam hari, Eric Kin mengganti pakaiannya, dan Vinola Su juga mengganti pakaiannya, lalu berjalan keluar ruangan. Melihat pakaian dan dandanan Vinola Su yang indah, mata Eric Kin pun berbinar. Rambut hitam Vinola Su digulung di belakang kepalanya, ditambah dengan tusuk konde burung phoenix yang telah Eric berikan padanya. Tubuhnya dihiasi gaun indah namun tidak terlalu mewah, terlihat bagai dewi yang turun dari kahyangan, memberikan kesan dan wibawa yang dipuja-puji semua orang. "Vinola Su, kamu sangat cantik," kata Eric Kin memuji. "Tentu saja, suamiku adalah tokoh terkemuka di Qingzhou, dan aku juga harus serasi untukmu." Vinola Su tersenyum lembut dan melangkah maju, merangkul lengan Eric Kin. Di depan pintu, sudah ada binatang roh yang menunggu di dalam mobil, dan setelah keduanya masuk ke dalam mobil, mereka pun meninggalkan istana bintang bersama. Tempat di mana Sandi Han mengadakan perjamuan makan malam adalah gedung Tianzhen yang bisa dikatakan paling mewah di kota Yongqing. Penjelasan yang ditujukan pada dunia luar adalah mengundang semua pihak di Qingzhou untuk meluruskan kesalahpahaman dan berita burung tentang ruang benda berharga Raja Obat belakangan ini. Ketika Eric Kin dan Vinola Su tiba di depan gedung, banyak master yang sudah tiba sejak awal. Termasuk ketua asosiasi Yun, kepala suku Li dan kepala sekte Zhu. Mereka juga ingin melihat seperti apa yang tingkah Sandi Han nantinya. Di luar gedung Tianzhen, ada juga banyak kultivator yang sudah siap menyaksikan keramaian. Belakangan ini, ruang benda berharga Raja Obat telah dimarah dan dimaki hingga seperti seekor anjing. Banyak orang telah menantikan untuk melihat bagaimana Sandi Han membalikkan kesan pada semua orang. Seiring berjalannya waktu, yang membuat para penonton terkejut adalah, "Lihat, Tuan Qin sudah tiba." Sebelumnya Sandi Han telah banyak menipu Eric Kin, apakah dia akan datang juga? Oh, teman seiman memang tidak mengerti, masalah yang telah berlalu jangan dipendam terus. Saat ini ramuan pil dewa teman seiman itu laris manis,
Tidak menutup kemungkinan jika kedua pihak berdamai lagi, obat mujarab akan naik kembali ke harga semula. Tidak mungkin deh. Kenapa tidak mungkin? Waktu itu ada seorang kultivator yang telah memurnikan pil dewa dari ruang benda berharga Raja Obat. Kualitasnya sedikit lebih rendah, tetapi juga ambisius, dan mengatakan bahwa dia ingin menjualnya. Sebagai balasannya, dia diberi keuntungan besar oleh ruang benda berharga Raja Obat. Pil mujarab itu pun hilang dari pandangan begitu saja. Teman seiman, kenapa kalian bengong dan tidak bicara lagi? Saat kultivator itu sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari keadaan menjadi sunyi. Dia pun merasa bingung. Kamu lihat pasangan seiman Tuan Qin, benar-benar cantik. Kultivator di sebelahnya melihat ke kejauhan dengan sangat tertarik. Kedua bola mata terlihat akan segera melompat keluar. Kultivator itu juga segera menoleh untuk melihatnya, dan seketika dia juga menunjukkan ekspresi wajah terpukau. Finola Su, yang mengikuti Erik Qin menuruni mobil roh, berpakaian sederhana, memiliki sosok dan penampilan yang anggun, terutama wibawanya yang begitu tinggi, membuat para kultivator wanita yang hadir tidak bisa menutupi rasa iri dalam hati, sedangkan para kultivator pria malah tergoda tak berdaya. Apakah ini pasangan seiman Tuan Qin? Rasanya jauh lebih cantik daripada Mita Yan, sang wanita tercantik Qingzu. Bersambung.